Halo, selamat malam teman-teman. Malam Ko Edi. Baik, kita akan langsung mulai ya. Jadi untuk sekilas, saya ingin ingatkan buat teman-teman semua yang ada di live hari ini, program MBG, saya sudah menjelaskan cukup detail di YouTube hari ini bagaimana program ini kelihatannya ya akan berjalan regardless of any problems. Karena kita lihat di media, di berita, dimanapun, walaupun ada banyak masalah, walaupun banyak juga yang tidak sedikit, saya bilang tidak sedikit yang protes, tetapi program ini sudah cukup besar atau bahkan terlalu besar untuk di cancel. Nah, saya sudah jelaskan dan menjabarkan dengan sangat detail. Jadi teman-teman yang kalau belum nonton, make sure nonton di YouTube supaya mendapatkan konteks dan gambaran besarnya. Yang perlu saya ingatkan adalah persiapan apa saja nih yang bisa kita lakukan. Ya kan, saya juga udah sampaikan itu di dalam video yang itu titik poin yang menurut saya teman-teman perlu lakukan karena kita itu butuh antisipasi. Jika ada sebuah program yang menggunakan anggaran cukup besar, pasti ada sebuah resiko. Nah, antisipasi apa? Itu yang sudah teman-teman lakukan atau belum? Karena kalau teman-teman tidak melakukan antisipasi apa-apa, cuma hanya mendengarkan, oh MBG akan berjalan, maka teman-teman tidak mengecilkan risiko. Ya, jadi sayang sekali kalau tidak melakukan apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang di live hari ini saya tidak akan terlalu banyak panjang lebar bahas tentang MBG lagi. Kita akan bahas kemungkinan market di hari Senin ini seperti apa. Pada saat penutupan market sebelum long weekend, mungkin teman-teman sudah ada aware ya dari sosmed, muncul sebuah list baru nih, ya, high concentration list. Artinya apa? Saham-saham yang dimiliki oleh investor-investor yang kepemilikannya itu cukup besar, sehingga free float-nya itu ternyata tidak sebesar yang diungkapkan. Istilah begitu setelah lihat di dalamnya itu seperti apa. Nah, rata-rata di list HSC ini itu ada jumlah free float-nya itu kurang dari 5%, teman-teman. Artinya itu kecil sekali. Padahal batas free float sebelumnya itu 7,5, sekarang dinaikin 15%. Jadi di list ini yang cuma di bawah 5% itu ya, atau ya sangat kecil lah istilahnya, ini menunjukkan gampang banget digoreng. Ya kan, toh free floatnya nggak ada kok, masyarakat yang pegang. Jadi teman-teman tuh yang ngerasa, wah itu sayang banget ya, saya nggak mendapatkan cuan dari saham itu, yang beli aja sedikit, teman-teman. Jadi jangan berkecil hati, apalagi orang-orang yang FOMO, beli sahamnya di pucuk lalu sekarang tenggelam. Nah, resiko yang terbesar saya lihat adalah mungkin di dua ini dulu, DSSA dan Brand. Maksudnya apa nih? Saya bukan mengatakan kedua saham ini adalah perusahaan yang bodong gitu ya, nggak fiktif, bukan. Perusahaan ini benar-benar ada, teman-teman. Cuma harganya saja yang tidak make sense, ya kan, dibikin di-push terus sedemikian tinggi supaya bisa masuk ke dalam MSCI. Nah, setelah udah masuk MSCI, dana asing masuk, ternyata di dalamnya cuma duit-duit institusi lokal, institusi asing, retailnya nggak ada. Ingat, bandar itu profit oriented. Nggak ada tuh yang namanya bandar mau bagi-bagi duit, nggak ada. Nah, mereka juga kepingin cuan. Asing ngerasa ini saya mau cuan dari mana kalau retailnya ini cuma 3%, 4%. Ya nggak mungkin lah mereka cuan, mereka nyangkut. Institusi itu perlu namanya likuiditas. Mereka kalau masuk ke sebuah aset, mereka harus bisa keluar. Karena kalau cuma masuk, ada floating profit, nggak direalisasi, itu namanya cuma berkhayal ya. Merasa kaya doang, nggak benar-benar kaya, karena mereka nggak bisa exit dari saham tersebut. Floatingnya gede, tapi semuanya dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk cash. Institusi nggak mau seperti itu, teman-teman. Nah, jadi mereka itu membuat sebuah pengumuman ya, bahwa jika saham yang ada di dalam HSC ini, maka MSCI harus keluar. Nah, ini yang membuat kondisi market ini minggu depan akan ada gejolak lagi nih, saya bilang. Karena kalau mereka exit, keluar kan, porsi mereka kan udah terlanjur masuk ke dalam MSCI. Jadi mereka kalau keluar, kita nggak tahu ini akan keluar sampai mana. Tapi yang namanya pasif fund ya, indeks itu tergolong pasif ya. Jadi ada peraturan apa, dipaksa mereka masuk, mereka akan masuk regardless of valuasi. Makanya pada saat DSSA naik, Brand naik,
nggak masalah tuh mereka beli walaupun valuasi nggak masuk akal kan. Itu karena sudah terpaku dengan aturan. Jadi kalau mereka sekarang disuruh jual, ya mereka jual walaupun mereka boncosnya berapa, ya nggak peduli, mereka keluar. Lalu nasib orang-orang yang punya kedua saham ini bagaimana? Toh berarti di masyarakat ada kan 3% lebih ini. Itu ya resiko yang kalian sudah harus pikul karena kalian kepingin mendapatkan cuan yang cepat. Sekarang kondisi telah berubah. Orang yang nggak mau cut loss akan terkena dampak yang paling besar. Akan bisa terjun seberapa bebas kita nggak tahu karena intervensi kan bisa saja terjadi. Problemnya kalau mereka kepingin masuk ke MSCI di kemudian hari, mereka nggak bisa menampung barang mereka lagi, teman-teman. Karena itu kan tidak menyelesaikan masalah. Free float-nya tidak naik. Mereka harus jual ke publik. Nah, cara mereka jual ke publik bagaimana, teman-teman? Satu, valuasinya harus murah kan, baru teman-teman akan tertarik mau beli. Kalau lihat valuasinya PI 50 atau PI 100, siapa yang mau beli? Nggak mungkin. Atau mereka ada cara lain. Valuasinya tinggi, gimana nih masyarakat biar bisa masuk ke dalam? Right issue, teman-teman. Nah, right issue bagaimana? Kasihlah semurah-murahnya, tebus, ya kan? Kalau dia kasih murah, teman-teman udah nyangkut nih. Contoh, kita nggak usah ngomong dua saham ini ya. Apapun saham, teman-teman average price-nya contoh 500 deh. Terserah saham apa. Tertulis, right issue saham tersebut tebusnya harganya 50 perak. Ini cuma contoh ya. Average 500 belinya. Tebusnya cuma 50. Teman-teman, tebus nggak? Pasti kan? Kok murah banget bisa dapat saham ini? Ya teman-teman, tebus. Lalu kalau semua orang yang punya nih 3%, tebus semua. Lalu yang mereka lihat kan, pengendalinya bisa saja nggak mau tebus sebagian, biar retail lah yang tebus. Kasih murah nggak apa-apa, karena mereka lebih baik kasih dilute mereka punya bagian, tapi free float-nya meningkat. Nah, free float-nya meningkat, mereka bisa masuk ke MSCI tahun depan, win-win solution. Nah, retail yang pemula, mereka kan mikir, wah ini saya bisa turunin average price. Tapi mereka lupa bahwa duit yang mereka harus keluarkan di saham itu makin banyak. Mungkin teman-teman awalnya cuma beli 500 juta atau 100 juta. Right issue lagi, beli tembuslah sebanyak-banyak. Jadi modal awalnya tadi yang ibaratnya 100 juta deh, biar gampang. 100 juta menjadi 150, nanti right issue lagi jadi 200, 300. Average-nya makin turun, tapi jumlah duitnya makin banyak yang masuk ke dalam saham itu. Nah, selama 1 tahun mereka tidak bisa masuk MSCI. Jadi ada 1 tahun teman-teman udah bayangin, itu duitnya pasti akan stuck di sana tanpa tahu kejelasan cuan atau tidak lah ya. Belum tentu teman-teman bisa cuan. Jadi risknya ditambah karena teman-teman tebus, tapi tidak ada jaminan mereka akan pasti masuk MSCI. Nah, jadi dengan seperti ini ya timbang-timbang nanti kalau teman-teman yang menyangkut di dalam mau nebus, apakah itu yang bijak atau teman-teman pilih cut loss atau lalu switch ke saham lain, itu terserah teman-teman. Coba dianalisa lagi statement yang tadi saya sebutkan. Semua itu pilihan teman-teman kok mau tebus atau tidak. Nah, lalu ada satu lagi saham RLCO. Itu yang banyak juga orang-orang beli, ada yang mungkin dari IPO atau hajar HK gitu kan di pertengahan somewhere along the way ya, beli RLCO. Nah, masuklah ke dalam list high concentration stock ini. Itu kalau sekali dijual ya gampang sekali turun. Jadi kalau teman-teman sangkut di pucuk, itu benar-benar kasihan sekali karena loss-nya akan sangat masif menurut saya ya. Nasib itu saya bilang, dan itu adalah resiko yang harus kalian pikul karena itulah keinginan kalian kepingin cepat kaya, maka itu juga resiko yang bisa menguras duit teman-teman semakin cepat. Kan seimbang ya, high risk, high reward. Jadi jangan cuma kepingin mau rewardnya tapi nggak mau nanggung resikonya. Nah, dari hal 1 poin ini saja ya, list yang muncul mendadak di long weekend, itu akan membuat gejolak di minggu depan cukup besar. Kedua poin teman-teman, yaitu adalah perkembangan perang. Saya sudah ingatin terus bahwa pada saat perang di Middle East ini penting sekali buat kita update, karena kebetulan negara US ini dipimpin sama presiden yang sangat cepat berubah pikiran. Dalam 1 jam itu bisa do the exact opposite, statementnya bisa berubah teman-teman. Main 1 jam bisa berubah. Nah, jadi sejauh ini apa yang terjadi? Mereka ini yang sempat mau damai nggak jadi, mau damai nggak jadi, ini ujungnya di mana? Nah,
ini saya update ya. Si US itu sempat pesawatnya itu ada yang ditembak sama Iran. Ada 2 orang nih, pilot sama salah partnernya lah, saya sebut partnernya itu kan pesawatnya ditembak jatuh, mereka escape dari pesawat. Cuma pada saat itu sempat hilang, missing gitu kan, artinya nggak tahu nih mereka apakah masih hidup, nyangkut entah di mana. Akhirnya setelah berapa jam kemudian terjadi rescue mission, mereka selamat. Nah, ini ya sesuatu yang baik, karena kalau misalkan mereka jadi casualties ya, korban, itu sangat tidak baik untuk US. Pasti mereka akan lebih revenge lah ya. Masa mereka punya troops ditembak begitu, lalu mereka nggak berbuat apa-apa. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat bahwa di weekend, Trump itu kasih waktu ke Iran. Kalian sudah saatnya buka Hormuz. Sudah terlalu lama mereka menutup. Dikasih waktu 2 hari, 48 jam. Jadi due date ini antara Senin atau Selasa. Apa responnya dari Iran? Mereka nggak, ibaratnya dismiss ya, mereka nggak peduli mau ancaman apapun karena demand mereka tidak dipenuhi. Akhirnya apa? Trump udah kirim masukan makin banyak nih sekarang, makin menumpuk di Iran. Mau ngapain? We don't know. Tapi dari statementnya mereka, they will release hell istilahnya, akan bikin sebuah serangan yang sedemikian mengerikan sampai Iran itu akan dikatakan kembali ke zaman batu, teman-teman, Stone Age. Bayangin ya, sebuah negara diancam bakal diserang sampai berubah menjadi kembali zaman batu. Itu ancamannya mereka ya, si US. Akan terjadi atau tidak? Menurut saya kemungkinan besar ya nggak akan terjadi, karena Iran bukan negara yang sangat gampang untuk di take down, apalagi disupport dengan teman-temannya si Iran. Nah, jika kondisi sudah seperti ini, kita kan harus mulai analisa nih kemungkinan, karena kita benar nggak ada yang tahu arah perang ini kemana, tapi potensialnya lebih mungkin warnya ini akan selesai dalam 1 minggu atau lebih lama. Kalau menurut teman-teman, kalau menurut saya pribadi, potensinya itu akan lebih lama ya, karena begini, sudah saling panas nih teman. Yang awalnya cuma ya tembak-tembakan, kena rudalnya ditembak, belum sampai di-intercept. Tapi sekarang udah nyerang kemana-mana, dan Iran itu juga udah mulai menyerang UAE ya teman-teman. Ada oil refinery yang kena dan seterusnya. Jadi casualtiesnya melebar, kerusakannya sudah mulai makin banyak. Hormuz masih tidak dibuka teman-teman, dan Houthis sudah join. Kita nggak tahu nih di Selat El Mandeb ini udah mulai ada isu-isu bakal ada gangguan. Ini sudah chaos kan. Nah, tambah lagi nih teman-teman, coba Google ya. Sekarang teman-teman boleh Google. Cek Indonesia punya stok LPG itu sisa berapa hari. Terakhir saya cek itu 2-3 hari yang lalu, itu sisa 11 hari teman-teman. Itu 2-3 hari yang lalu. LPG kita sisa belasan hari. Government kita itu cuma bisa bilang ya mereka sedang mengupayakan masukin LPG baru. Jadi belum tahu nih mau dapat dari mana. Nah, kenapa mereka kesulitan? Karena negara tetangga kita semua juga lagi krisis. Lihat India, Bangladesh, semua tuh lagi butuh LPG. Nah, paling kita ambil dari mana? Mungkin dari Australia. Saya nggak tahu apakah cukup atau tidak dengan kondisi sekarang. Nah, cuma dengan mereka juga negaranya melihat potensi perang bisa lama, pasti mereka akan iri-iri dong. Nggak mungkin sembarangan kasih reserve. Jangan sampai mereka nanti jual, Hormuz nggak kebuka, LPG-nya nggak masuk negara ke mereka ya, LPG ini malah negara mereka krisis karena jual kebanyakan during this crisis moment. Jadi negara yang lain-lain juga akan sangat berhati-hati untuk jualan LPG ke Indonesia. Lalu kita nasibnya bagaimana? Pasti dari lokal digenjot lebih ekstrim. Ya, kita kan juga ada produksi LPG, walaupun tidak banyak, kita kan net importer, tapi pasti yang bisa diproduksi digenjot sampai mati-matian. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai krisis LPG. Kebayang nggak krisis LPG? Saya udah sempat bahas di 2 minggu lalu kan di YouTube. Masa kita semua dipaksa beli kompor listrik? Itu orang-orang menengah ke bawah nggak gampang untuk punya kompor listrik. Harganya berapa? Belum lagi kalau di kampung-kampung atau di desa akses ke listrik itu belum 100% gitu kan. Jadi tidak segampang itu teman-teman. Nah, oil memang di tanggal 1 April tidak ada kenaikan. Tapi harga minyak teman-teman sekarang sudah mendekati kembali 110. Dan kalau di hari Senin ternyata tidak ada deeskalasi ya. Artinya tidak ada pembahasan tentang perdamaian atau gencatan senjata. Setidaknya itu ya ceasefire. Maka oil bisa saja tembus 110.
Nah, itu APBN kita bisa jebol. Jadi gimana nih kondisi kita nih teman-teman dalam 3 bulan ke depan, kita nggak usah ngomong 1 tahun. 3 bulan ke depan ini adalah momen paling genting menurut saya. Data baru-baru ini sudah keluar bahwa barang consumer index di Indonesia itu naik. Bayangin ya, harga barang naik, inflasi kita turun. Itu disaster sekali teman-teman. Kenapa? Yang wajar adalah harga barang naik, inflasi ikutan naik. Karena perputaran uang mulai naik, mulai panas ya, inflasi mulai ini, makanya harga-harga mulai naik. Ya kan, high demand, price naik, wajar. Tapi kalau harga sudah naik, demandnya makin turun, bukan menetap, turun teman-teman. Jadi makin jauh nih gapnya. Itu nasib bagaimana tuh untuk para pembisnis? Teman-teman buka bisnis untuk berjualan kan, dagangan. Teman-teman pas waktu berjualan tidak ada yang beli karena customer ini nggak ada uang. Bukan nggak ada demand, uangnya ini udah nggak ada. Karena apa? Harus dipakai buat barang-barang konsumer utama. Mereka butuh makan, mereka butuh beli minyak, dan lain-lain. Dan ini semua harganya meroket naik. Barang sudah naik sebelum harga BBM subsidi naik loh teman-teman. Bayangin ya, harga ini udah pada naik semua. Kebayang nggak kalau sampai harga subsidi ikutan naik? Itu harga kita mau naik sampai berapa? Lalu, kalau teman-teman track secara historis ya, barang-barang yang kalau umum itu sudah mulai naik, bisa nggak tiba-tiba dalam waktu dekat mereka turun? Saya lihat sih hampir nggak pernah ya. Barang sekali udah naik, mereka harus menyesuaikan dengan kondisi barang yang memang sudah naik. Nggak ada tuh tiba-tiba, oh awal turun langsung semuanya turun harga kompak. Nggak ada, biasa mereka wait and see, atau bahkan nggak turun sama sekali at all. Kalau barang sudah mendadak nanti naik dan terjadi secara menyeluruh, nah for sure eventually inflasi akan catch up, ya kan, untuk mengikuti harga yang sudah diset naik tersebut. Dan kalau itu sudah naik, teman-teman, BI-nya pusing. Karena BI sekarang devisanya sudah terkuras terus untuk nahan rupiah. Terasa kan di 17.000 ini stuck. Jadi ada yang nahan nih, seperti ada ceiling. Kalau teman-teman lihat ini dari segi kacamata saham, ibaratnya ini saham udah nabrak resisten berkali-kali. What happened? Biasanya kalau setelah terjadi breakout di sahamnya, sesuatu yang nabrak ceiling beberapa kali, kalau volume sekali besar, lalu dia breakout ke atas, nah, biasanya akan cepat naik. Apakah itu bisa terjadi ke rupiah? Bisa saja kalau devisa kita terkuras sangat banyak dalam 2 bulan ke depan. Dan menurut saya, dengan intervensi yang sedemikian banyak, untuk bulan Maret ya, bisa saja makan devisa cukup banyak. Jadi nanti teman-teman lihat ya, Maret dan April ini. Karena dolar itu ya banyak sekali yang mulai terus keluar beli dolar. Salah satu yang trigger juga pastinya gara-gara ada pengumuman tentang pembatasan dari yang 100.000 menjadi 50.000. Pada saat orang mendengarkan ini, sangat lumrah untuk orang-orang itu langsung yang awalnya nggak beli dolar tiba-tiba jadi beli dolar. Karena ada apa nih? Kok biasanya saya nggak perlu khawatir hal ini, sekarang saya harus cepat, ya kan? Teman-teman mungkin ada yang tanya, kok tapi saya tanya ke bank tanggal 1 April toh masih bisa beli 100.000. Yes, saya kalau dapat info mungkin end of month. Jadi akhir April baru diberlakukan. Jadi Mei ke depan itu teman-teman udah mesti ada underline di atas 50.000. Bukan berarti teman-teman nggak bisa transaksi dolar di atas 50.000 ya, tapi harus ada kejelasan. Underline itu adalah dokumen pendukung. Kalau tidak ada dokumen pendukung nggak bisa. Nah, rata-rata orang beli ini kan untuk men-save ya, save istilahnya store of value, karena takut rupiah bermasalah. Maka mereka switching 100.000 gitu kan. Tapi kalau cuma teman-teman mau switching tanpa underline ya nggak bisa, hanya bisa di 50.000. Kenapa ini terjadi? Ya gara-gara arus dolar sudah terlalu besar. Maksudnya dari rupiah yang dipindahkan ke dolar itu terlalu masif. Jadi mereka harus rem dulu nih sebelum dari B ini kewalahan. Nah, jadi karena ini sekarang lagi transisi seperti ini yang dari 100.000 ke 50.000, tentunya di bulan inilah yang akan besar juga devisa dipakai untuk mengintervensi nilai tukar rupiah. Nah, devisa ini nggak bisa terus-terusan menukik ke bawah. Teman-teman, bahaya. Saya juga udah jelasin. Kalau devisa turun secara ekstrim bersamaan, bersamaan dengan kenaikan defisit, itu adalah kombinasi atau
resep untuk very big bad news untuk Indonesia. Kita sudah outlook negatif ya teman-teman, jadi udah diambang-ambang nih mau diturunin rating. So many problems. Nah, kalau teman-teman yang bertanya, kok jadi gimana nih IHSG kita dengan kondisi semua yang tadi barusan saya jelaskan gitu kan. Tentunya teman-teman harus hati-hati. Sangat hati-hati dalam bertrading. Kalau teman-teman yang suka trading, suka scalping, itu stop. Just completely stop teman-teman. Jangan sampai teman-teman beli sesuatu di hari Senin, hari Selasa, tiba-tiba market tutup, Donald Trump entah mengumumkan sesuatu big news lagi. Bisa gap down, teman-teman ruginya bisa banyak. Kasihan duit teman-teman. Orang-orang yang juga mungkin ada aliran investor ya, udah nggak perlu pusing, kita buy the dip. Nah, hati-hati juga, buy the dip itu perlu money management yang baik ya teman-teman. Karena orang yang buy the dip itu kan pakai duit, ya namanya buy the dip turun serok. Kalau teman-teman beli kebesaran, teman-teman buy the dip dari 3 minggu yang lalu, habis duitnya. Mana ada buy the dip, saya nggak percaya. Uangnya tuh infinity atau unlimited gitu kan, beli terus. Ya. Orang yang bisa terus beli, itu pasti sudah di spread atau dispelit uangnya dengan baik supaya belinya cuma sedikit-sedikit dicicil. Nah, biasanya retail ini yang belum bagikan duitnya dengan baik dari depan, mereka lihat, wah udah murah turun 3%, langsung hajarnya banyak. Buy the dip kan. Sekali dip kedua udah gak ada duit. Atau dip ketiga habis duitnya, mau apa lagi? Nah, gimana kalau seperti itu? Jadi, untuk sekarang teman-teman yang sudah sempat alokasi, mungkin, saya sudah perkirakan kok mau buy the dip ini cuma pakai berapa persen. Nah, menurut saya di spread lagi lebih panjang. Kenapa? Karena perang bisa lebih lama. Ada potensi bad news ini juga bisa makin besar untuk kondisinya di Indonesia. Jadi yang saya pernah sebutkan, puncak masa fear tertinggi, ya, puncaknya itu pada saat kalau kredit rating Indonesia diturunkan. Dah tidak ada lagi yang lebih parah dari itu, teman-teman. Jadi kalau sampai itu terjadi ya, I don't want it to happen, tapi it can happen, bisa saja terjadi. Dan kalau sampai terjadi, itu akan menjadi maximum fear. Tapi pada saat itu, mungkin sekarang teman-teman masih bisa rasional. Tapi pada saat pengumuman diturunin credit rating, mungkin beritanya akan seperti badai yang begitu besar. Semua media akan memberikan fear yang begitu tinggi, dan obligasi dan saham itu akan terjun bebas. Itu udah pasti teman-teman. Kenapa itu terjadi? Karena orang akan keluar semua institusi. Ya kan, asing akan jualan yang pasti-pasti. Kenapa mereka harus jual secara otomatis? Karena ratingnya diturunkan. Secara aturan, mereka harus kurangin exposure ke aset instrumen yang high risk. Jadi kalau mereka keluar semua secara massal begitu ya, nggak cuma di saham kan kecil, siapapun bisa nahan. Tapi kalau obligasi yang dijual dan akan terjual kalau kredit rating kita turun, itu BI mau nahannya nggak gampang teman-teman. Dan antara saya juga nggak tahu duitnya ada berapa yang lagi floating cash-nya ya. Kita kan nggak tahu kan sampai sekarang, yang cuma kita tahu adalah terakhir pengumuman mereka cuan 300%. Saya nggak tahu cuan 300% itu apakah masih tetap atau makin banyak atau sudah terkuras karena IHSG kita jebol sedemikian parah. We don't know. Tapi yang perlu kita tahu adalah duit kita bukan unlimited, ada nih. Jadi kalau terjadi pressure di obligasi sama saham bersamaan, mereka tidak bisa langsung nahan semua. Pasti biar akan jebolnya sedemikian rupa. Dan kalau itu terjadi, fear pasti akan melanda kan. Investment teman-teman jebol, ya, saving teman-teman selama ini turun secara terjal. Untuk tetap tidak fear itu susah. Sekarang masih gampang. Nanti kalau udah kejadian, nah makanya harus saya ingatkan dari sekarang, persiapkan mental dulu, persiapkan duit supaya atur uangnya dari sekarang. Kalau sampai itu terjadi, teman-teman sudah nggak kaget, psikologinya sudah kuat. Jadi hadapinya dengan enjoy. Karena part of investing itu menghadapi bear market dan crash. Itu sudah selalu terjadi. Ingat, namanya dunia investasi itu semua akan mengalami crash. Udah bertubi-tubi ya, mulai dari .com bubble, mulai dari housing market, mulai dari COVID crash, semuanya terjadi crash. Jadi ini is another crash kalau happen ya. Everything will recover. Yang penting teman-teman tidak asal salah langkah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gitu mungkin dari saya cukup pas ya, 8.30. Kita akan lanjut ke bagian Q&A. Teman-teman yang kepingin bertanya, silakan tulis di bagian question supaya saya bisa pilih. Oke. Ardi Karis.
Kalau nilai rupiah menurun, kita sebaiknya bagaimana kok? Padahal emas turun terus. Nah, jadi gini, rupiah itu terhadap US dollar kemungkinan akan terus melemah. Saya sudah jelaskan ini selama 3 minggu terakhir ya bahkan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kalau mau beli emas itu bukan langsung di harga sekarang juga. Kalau mau invest, saya sudah sampaikan di bawah harga 4.000 atau mendekati 4.000 ya setidaknya, itu sudah boleh mulai. Tapi kalau teman-teman beli di atas itu udah agak terlalu mahal. Kenapa? Karena beli emas itu kita udah beli dari 2,5 tahun yang lalu. 2,5 tahun lalu tuh dari Age Invest yang udah ikutin lama pasti sudah dengerin saya ya untuk buy gold at that time. Jadi harganya nggak setinggi ini. Nah, orang yang mau beli sekarang di 4.500 di harga tinggi itu agak FOMO. Kenapa? Mereka selama ini nggak beli emas, lalu lihat orang-orang udah cuan dari emas, baru mau mulai beli. Jadi sekarang mereka bilang turun ini kok bahaya. Ya iya, terlambat belinya kan. Jadi tidak perlu FOMO. Nah, di saat kita menunggu, kan nilai tukar kita mulai terus melemah, apalagi inflasi terus naik ya. Dan akan makin parah, karena saya sudah jelaskan tadi, minyak tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Investasi. Investasi nggak harus 100% di saham, teman-teman. Investasi itu bisa di money market. Money market itu adalah yang paling kecil, tapi paling aman, tapi harus dilakukan daripada teman-teman tidak investasi sama sekali. Uang teman-teman yang di bank setiap harinya tidak dikerjain, tidak dilakukan apapun, itu menyusut sebenarnya. Jadi ngapain teman-teman kerja setengah mati hanya untuk melihat duit teman-teman menyusut semakin sedikit. Yang harga telur makin naik, harga mie makin naik, harga beras naik, minyak naik. Gimana? Ngapain kan? Capek kerjanya. Nah, jadi teman-teman minimal ditaruhlah di sebuah money market, itu paling minimal. Kedua, kok saya udah banyak nih di money market. Bisa lakukan apa? Ya beli dolar. Mumpung masih bisa beli dolar, ya beli di parkir dulu. Dolar Amerika boleh, Australia boleh, mau Singapura boleh, terserah. Kenapa? Walaupun kita semua lagi dalam problem ya, Amerika masalahnya besar sekali. Untuk Singapura karena oil crisis ini, itu masalah juga gede. Australia mungkin oke lah, nggak terlalu seburuk itu. Tapi negara kita problemnya jauh lebih bombastis menurut saya, teman-teman. Kita diselamatkan karena komoditas. Ya, kalau tidak ada itu, saya nggak tahu negara kita sekarang jadi apa. Nah, jadi diversifikasi resiko kan namanya. Artinya, kalau kita sudah punya banyak mata uang yang lainnya, Indonesia terjadi apapun masalah, rupiahnya jebol, setidaknya nggak semua aset kita habis. Ada kok saving-saving di tempat lain. Termasuk Bitcoin. Bitcoin itu kalau udah di bawah atau mendekati 60, teman-teman beli aja. Itu buat apa? Bukan buat, kok saya udah beli poin di harga sini, tapi turun. Itu kan mau di trading. Saya nggak suruh teman-teman trading Bitcoin sekarang ya. Kita beli supaya nanti pada saat Bitcoin mencapai all time high, maka kita bisa profit taking. Jangan nanti sudah all time high, teman-teman berubah jadi greed. Wah, kayaknya profit saya udah 200% kurang nih. Saya mau tunggu sampai 400%. Akhirnya nggak dijual, cuma lihat floating ya. Ini akan nasibnya sama dengan orang-orang yang pada saat Trump kasih banyak good news, mereka nggak mau jual. Itu dekat, saya ingat banget ya, karena saya ada temen dekat ya, sangat aktif dalam kripto, khususnya Bitcoin. Kan saya juga udah ngikutin Bitcoin sejak lama pergerakan siklusnya. Pada saat itu puncak, Trump kasih pengumuman tentang fund-fund akan beli, Trump akan make this world reserve dan lain-lain. Itu harganya udah mendekat 120. Euforia kan? Dan itu kalau kita cek secara historis udah mencapai puncaknya bull cycle. Nah, tapi pada saat itu yang harusnya dijual secara historis memang udah mau 4 tahun nih, udah mau dijual. Berubah narasinya. Segampang itu. Apa perubahannya? Waktu itu saya ingat, kenapa kamu nggak masuk ya? Ini berubah. Ini Bitcoin tuh udah change forever. Ini nggak peduli kita siklus lain. Kenapa tuh? Saya tanya. Kok tiba-tiba kita udah tahu nih siklusnya seperti ini. Kok tiba-tiba berubah? Trump ngomong ini terjadi perubahan. Everything start to be different. Apa bedanya? Oh, karena big fund sudah masuk dan lain-lain. Nah, dari yang harusnya di TP tidak jadi di TP. Cuannya gede kan? Wah, bagus. Lalu sempat euforia dalam 1-2 minggu, setelah itu turun sampai sekarang. Bayangin nggak jadi cuan. Itu floating semua hilang. Jadi sekarang malah mau rugi gitu. Udah mau BEP sekarang, jadi kalau di bawah 60 malah rugi. Kan amsyong sekali ya begitu. Nah, ini mengingatkan juga ke kita, semua investor. Investment value itu ya, kita invest sesuatu.
at one point ya kita profit taking untuk mendapatkan cuan, teman-teman. Kita bukan cuma mau lihat angka floating. Buat apa teman-teman merasa kaya kalau nggak beneran kaya? Jadi kalau sesuatu sudah mulai mendekati fair value atau bahkan di atas itu, kita jual, plannya sudah sesuai. Jangan karena nanti narasi sesuatu yang berubah, kipas-kipas teman-teman nggak jadi jual nih. Mikirnya bisa lebih tinggi, akhirnya apa? Cuannya nggak dapat sama sekali, rugi semua. Jangan diulang. Nah, jadi dari cerita ini, teman-teman nanti Bitcoin kalau udah di bawah 60, itu zero aja. Buat apa? Supaya kalau terjadi masalah di rupiah, setidaknya, oh saya ada Bitcoin nih, yang nanti bisa kita jual jika Bitcoinnya udah mulai naik. Nah, kenapa saya bilang Bitcoin itu masih sangat penting? Karena negara sekarang di satu dunia nih, saya bilang masalah ekonomi ini banyak sekali. Dan anytime bisa collapse. Makanya pada saat COVID terjadi economic crisis di satu dunia, ada negara yang collapse currency-nya ya, seperti Argentina, seperti Turki, dan ini bisa terjadi ke negara manapun di dunia pada saat another big storm is coming. Nah, Bitcoin ini bisa menjadi sebuah safe haven buat negara yang desperate. Kita nggak tahu kan siapa yang akan collapse. Tapi nanti kalau mereka sudah terjadi masalah, mereka mulai hajar Bitcoin, Bitcoin bisa naik karena duit negara yang dipakai buat hajar Bitcoin. Nah, jadi kita nih yang sementara masih skeptis, mungkin teman-teman, wah kok Bitcoin saya masih takut. Menurut saya sih kondisi seperti ini Bitcoin bisa menjadi salah satu aset yang untuk menjaga store of value. Ya, jadi dari situlah teman-teman bisa melakukan alokasi aset. Bukan 100% jadi Bitcoin ya, karena Bitcoin nggak bisa ditransaksikan di Indonesia. Jadi teman-teman kalau Bitcoinnya banyak, lalu teman-teman nggak bisa beli barang, percuma kan? Nah, jadi ini sebagai aset diversifikasi untuk menjaga value. Oke. Ya. Nah, jadi untuk Ardikaris tadi, nilai rupiah kalau terus menurun, diversifikasi ke aset sebanyak-banyaknya. Dan bukan untuk mencari cuan jangka pendek, tapi jaga-jaga kalau sampai rupiah jebol mendadak secara ekstrim seperti tahun 98, teman-teman nggak jadi orang miskin mendadak. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut. Felix Michael Koge, kalau diversifikasi ke dolar, cara terbaiknya gimana ya? Beli cash dan simpan di rumah atau beli tabungan falas di bank? Saya sempat sampaikan kalau mau masuk ke US dollar tentu khususnya itu boleh beli indon. Karena apa? Karena teman-teman pada saat convert ke US dollar udah agak terjaga, ditambah ada bunga. Ya, bunga 1% sebenarnya bagus karena kan bisa dapat appreciation of value ya terhadap rupiah. Nah, jadi dengan bunga bisa 4% lebih saja itu udah luar biasa. Dengan hitungan rata-rata contoh ya, US dollar menguat sekitar 3% deh terhadap rupiah setiap tahun. Berarti kan kurang lebih dapat 7% lebih. Nah, itu secara constant. Tapi kalau sampai rupiah mendadak jebol for whatever reason, ya kita aman. Ada US dollar yang menjaga value rupiah kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau bisa jangan cuma dalam bentuk dolar, walaupun itu oke, tapi setidaknya teman-teman masukin ke indon. Oke. Saya lanjut kucing hutan. Kogi minta review saham-saham yang masuk high shareholder ya HSC. Ini apa efek ke ekonomi emiten? Jadi begini. Kalau misalkan saham seperti brand DSSA itu kan yang gede, kalau Relco mah mungkin market cap-nya nggak akan terlalu dampak ke IHSG ya. Yang gede ini yang tadi sahamnya Sinarmas dan Pak PP. Itu kalau tarik ke IHSG jebol, biasanya ya kalau indeks turun secara ekstrim, fund itu bisa auto jual barang juga. Sama dengan kebalikannya. Biasa kalau IHSG lagi asik naik ya, wah FOMO, rally, retail ikut hajar. Itu asing juga kadang-kadang bakal otomatis hajar saham. Karena indeks kita lagi uptrend, mereka punya algoritma ikutan belanja. Walaupun itu stok bisa mahal, bisa murah, nggak peduli karena uptrend kan. Nah, jadi kalau sekarang banyak saham yang patah trennya lalu menjadi downtrend, mereka bisa otomatis jual. Jadi bisa saja ya, dengan koreksinya DSS atau brand, tiba-tiba IHSG kita yang lain juga ikut keseret teman-teman. Nah, karena algoritma trading dari asing ini. Jadi dampaknya terhadap IHSG secara jangka pendek, ya itu bisa cukup drastis. Nah, tapi kalau ditanya apa efek ke ekonomi, ya dampaknya bukan karena IHSG ini ya, lebih banyak ke kondisi ekonomi makro secara umum. Kita ini banyak sekali masalah yang harus dibenahi dulu, dan karena kondisi krisis energi ini, menurut saya problemnya itu jauh lebih besar daripada munculnya high shareholder concentration ini. Untuk kucing hutan. Oke, saya lanjut. Daniel, kata Benix, BBMI kita import ke Amerika 360T dan mengurangi di Singapura. Jadi menurut Koagi apa? Dan mengurangi di Singapura. Kita memang import dari BBM akan banyak ke Amerika karena Amerika itu supply minyak
cukup banyak, oil reserve mereka kan besar, dan kondisi sekarang ya mereka akan jual terus, taking profit juga ya, jualan minyak ke kita, mereka dari reserve yang banyak. Tapi mereka tidak bisa selamanya melakukan itu, karena reserve mereka kan bisa habis kalau perang kelamaan. Makanya si Donald Trump mau buka Strait of Hormuz kan. Kalau misalkan Trump bisa terus produksi minyak ke seluruh dunia, maka Hormuz ditutup selamanya pun dia nggak peduli. Tapi karena itu nggak bisa, makanya dia teriak-teriak untuk buka Hormuz kan. Dia cuma bisa take profit hanya sementara dari menjual minyak. Nah, untuk mengurangi di Singapura, yes, karena Singapura itu kan adalah oil refinery ya. Dia proses minyaknya. Suplainya dari mana? Dari Middle East. Mereka tidak gali drill oil di Singapura. Jadi kita pasti akan mengurangi ketergantungan di Singapura, karena Singapura sendiri lagi mengalami krisis pasokan minyak. Kenapa? Hormuznya ditutup, teman-teman. Nah, inilah yang bikin chain reaction masalah oil krisis di mana-mana. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang penting sekali Hormuz ini untuk segera dibuka sebelum negara di Asia ada yang tumbang. Oke, lanjut. Ini Ardikaris lagi, bagaimana cara beli Indonco? Pakai aplikasi apa? Apakah itu mirip SBN? Yes, itu adalah mirip SBN cuma dalam bentuk dolar, dan itu bisa beli di BCA juga ada, bank-bank manapun ada. Nah, ini saya cukup aneh ya sebenarnya. Kok banyak sekali orang-orang yang sekarang perbankan itu kan saya rasa sudah dipakai hampir majority people lah ya. Teman-teman mau bayar QRIS, mau bayar apa, itu semua udah ada di handphone, gampang sekali. Tapi kok pemahaman tentang investment di Indon ini hampir nggak ada yang tahu. Baik atau ada yang tahu tapi sangat sedikit. Karena dalam 1-2 minggu ini pada saat saya bikin di YouTube bahas Indon dan lain, itu yang nanya saya banyak sekali, kok ini Indon cara belinya bagaimana. Jadi saya mulai bertanya-tanya, itu karyawan bank pada saat ketemu nasabahnya bahasnya apa? Ya kan, padahal Indon ini sangat penting di kondisi seperti ini. Kenapa mereka tidak sampai menjelaskan ini ke nasabah-nasabah? Bukankah itu peluang cuan buat mereka? Mereka kalau kasih tahu Indon ada investment, dapat komisi kan broker tersebut atau karyawan tersebut. Tapi kok mereka nggak jelasin, apa mereka juga nggak paham atau mereka gimana, saya tidak tahu ya. Tapi diperbankan bisa belanja Indon. Oke? Semoga menjawab. Kita lanjut, Darwin. Kok saya taruh 90% aset saya di reksadana obligasi, apakah harus dipindah ke RDPO dulu besok pagi? Nah, jadi saya jelaskan begini. RDPO itu kan pasar uang yang jangka pendek. Kalau yang obligasi, itu resikonya untuk turun dari harga cukup besar jika terjadi masalah di rupiah, plus kalau ada perubahan suku bunga. Contohnya begini. Suku bunga kalau sekali turun, nah, obligasi yang jangka panjang ini lebih sensitif dibanding obligasi yang jangka pendek. Kenapa saya mulai juga switching dari yang jangka panjang ke jangka pendek? Karena ketidakpastian terlalu tinggi. Ntar US sehari ngomong A, besok ngomong B, entah ngomong apa lagi kan. Dan kita ada resiko nih, kredit rating yang berpotensi turun. Walaupun tidak pasti, tapi ada resiko ini. Nah, kalau sampai itu terjun, teman-teman, long term bonds ya atau obligasi yang jangka panjang itu yang turunnya akan paling banyak. Karena kan orang-orang takut nih 30 tahun atau 20 tahun lagi Indonesia kemana, kita nggak tahu. Makanya mereka yang jangka panjang ini takut gagal bayar, makanya mereka harus jual dulu yang long term bonds. Itu kenapa secara singkat penjelasannya, long term bonds itu sangat sensitif kalau terjadi masalah dari pemerintah, ekonomi, ataupun dari perubahan suku bunga. Nah, penjelasan lebih detailnya nanti panjang. Cuma kalau mau di switching boleh, tapi nggak harus semua juga, ya kan? Karena saya tidak tahu apakah akan turun atau tidak credit rating. Jadi lihatlah baik-baik dari reksadana pasar uang dan juga obligasi ini. Mau di switching misalnya pelan-pelan dulu nih, 20% perlahan, tidak masalah. Kurang lebih begitu. Tapi ini sudah baik daripada teman-teman taruhnya di tabungan. Nah, di tabungan itu yang paling parah. Karena sekali terjadi masalah di rupiah, habis tabungan teman-teman. The whole saving selama ini menguap ke udara. Oke, saya lanjut. Stratovin. Menurut KOAG, APBN kita bermasalah. Padahal Indonesia baru saja membeli pesawat dari Swiss. Berarti keuangan kita kan tidak ada masalah. Bagaimana sebenarnya kondisi kita ke depan, terutama ratingnya di mata asing? Thank you. Oke. Begini, ini Stratovin ya. Pertanyaannya adalah, menurut saya kan APBN kita bermasalah. Tapi kok bisa nih belanja pesawat dari Swiss? Saya coba yang mengajak teman-teman untuk berpikir, apakah kekayaan Indonesia ditentukan dari pembelanjaan sebuah aset doang? Kan tidak sesederhana itu kan. Nah, pembelanjaan aset ini harus dipelajari dulu. Value-nya seberapa banyak, cara belanjanya menggunakan hutang atau apa, itu banyak sekali yang harus dipelajari. Jadi, kita tidak bisa
memutuskan bahwa oh Indonesia ini bagus baik-baik saja karena masih bisa beli pesawat. Bukan seperti itu. Kalau Indonesia baik-baik saja teman-teman, kenapa dua lembaga internasional menurunkan outlook jadi negatif? Mereka tidak mungkin melakukan itu tanpa sebab atau buat lelucon belaka, itu tidak mungkin. Ini pertaruhan adalah kredibilitas rating lembaga mereka. Jadi kalau mereka sudah mulai bikin outlook menjadi negatif, mereka sudah melihat 1 tahun ke depan proyeksinya agak berbahaya. Dan sekarang kondisi di Indonesia ini makin dekat dengan outlook mereka. Nah, jadi kalau semua kekhawatiran mereka terjadi, maka rating kita bisa turun. Karena outlooknya sudah negatif dulu kan. Kalau outlooknya neutral, maka tidak ada penurunan rating. Karena sedang-sedang aja, baik-baik aja. Nah, tapi kalau dia positif, berarti ada potensi naik rating nih, kalau kondisinya positif. Nah, itulah salah satu yang justru menjadi lebih kepatokan. Bukan karena kita belanja pesawat dari Swiss, lalu ternyata negara kita masih baik-baik saja. Kalau soal bahas anggaran, saya juga udah jelaskan secara detail, khususnya video hari ini ya Minggu. Coba teman-teman nonton yang belum, itu saya kasih lihat data anggaran kita seperti apa. Bahkan pembelanjanya untuk apa saja. Postingan yang paling besar adalah 3. MBG, bunga hutang yang jatuh tempo, sama satu lagi apa tuh tadi? Saya sampai lupa ya, karena kebanyakan data. Tapi ada 3 yang susah untuk diganggu gugat. Nah, yang lain semua tapi penting nih teman-teman ternyata APBN kita. Makanya kenapa pemerintah susah sekali mau dipangkas, kebingungan untuk memangkas APBN. Jadi yang paling bahaya sebenarnya adalah kalau semua anggaran udah nggak bisa dipangkas, mereka akan naikin defisit kan. Oh ternyata sudah nggak bisa dipangkas lagi. Last resort adalah defisit tembus 3% untuk sementara karena Indonesia sedang menghadapi krisis. Kalau itu statement pemerintah, kebayang nggak lembaga rating bakal ngapain? Pemerintah kita aja bilang kita lagi krisis, makanya defisit harus di atas 3%. Nah itu semua akan berbahaya. Nah jadi problemnya akan cukup banyak ya teman-teman. Yang paling masuk akal dalam jangka pendek ini adalah, kalau menurut saya, subsidi energi akan tidak mampu. Jadi minyak akan naik. Itu yang paling make sense sementara ini. Jadi dipikullah satu masyarakat untuk memikul bersama kondisi oil crisis ini. Karena APBN udah makin susut kan untuk subsidi BBM. Yang lain juga udah susah dikurangin. Nah, kalau minyak terus 1 bulan ini lagi, kita udah 1 bulan nahan harga ya teman-teman. Bayangin another month tanpa ada kenaikan harga BBM, APBN kita itu udah jebol untuk subsidi energi. Itu mau ambil dari mana? Kita punya yang lain seperti apa nih? Nggak mungkin mereka ambil dari pendidikan kan? Saya bilang pendidikan masyarakat Indonesia aja IQ-nya sudah sangat parah. Masa pendidikannya dipotong lagi? Mau jadi apa nih masyarakat kita nih? Nah kan bahaya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Stratovin. Oke, saya lanjut. Kesannya Louis, kok kalau udah terlanjur beli SBN seperti ORI, SBR, STSR, apakah masih aman? Yes, aman. Itu udah paling minimal. Jadi gini, kalau teman-teman beli obligasi ya contoh, dapat kupon 6% atau 6% lebih. Ternyata terjadi capital loss, sementara floating loss besar 2%. Ini umpama ya, teman-teman belinya agak timing yang salah, jadi capitalnya turun dari harga beli 2-3%. Nah, teman-teman harus bayangin dulu, 2-3% itu akan tercover dari bunga obligasinya. Jadi setidaknya uang teman tidak berkurang. Dan kalau teman-teman taruh cuma di tabungan, itu 0%. Nah, nanti kalau dia sekali sudah mulai naik, kan obligasi kan bisa naik turun kan? Nah, kalau dia mulai naik harganya, teman-teman bisa dapat profit. Jadi kupon plus capital gain dapatnya lebih. Nah, kurang lebih seperti itu cara melihat investment di obligasi. Gitu. Jadi bukan teman-teman lihat sedikit penurunan langsung merasa itu bad opsi ya. Karena kalau teman-teman merasa itu bad opsi, teman-teman keluar nih dari obligasi lalu dibiarin ke tabungan lebih parah lagi karena itu termakan inflasi. Gitu. Oke. Lanjut kucing hutan. Ko AG mau tanya soal hubungan bonds and yield rating dengan kondisi ekonomi. Mau tanya soal hubungan bond yield rating dengan kondisi ekonomi. Oke. Jadi gini, harga obligasi itu tentunya akan jebol kalau kondisi ekonomi kita jelek. Karena kalau obligasi rendah, bunganya makin tinggi, logikanya begini. Sebuah negara yang ekonominya jelek kan memiliki resiko yang besar. Baru negara dari luar rela memspekulasi untuk taruh duit di obligasi negara kita karena preminya besar, makanya bunganya tinggi.
Itu logika dasarnya ya. Makanya kalau ekonominya buruk, resiko sebuah negara, maka harga obligasinya harus lebih murah supaya imbal baliknya bisa dapat lebih besar yang kita bayarkan ke mereka yang membeli obligasi kita gitu. Kurang lebih cara melihatnya seperti itu. Jadi hubungannya ya, semakin buruk ekonomi kita, harga obligasi turun, yieldnya yang diberikan akan semakin tinggi. Oke, saya lanjut. Agus Wang, kok Agi, kondisi sekarang saham-saham yang dipegang baiknya exit semua aja kok atau hold dulu? Untuk strateginya saat ini bisa bantu advice kok. Saham yang saham yang dipegang BCA, Mandiri, BRI, wah ini banyak sekali ya, saya nggak mungkin bahas ini semua. Untuk Agus, kalau misalkan ada di grup komunitas Edge Invest, boleh nanti nanyain ke sana, saya bisa diskusi. Tapi kalau secara live ini, saya jawab ini semua, kita akan kehabisan waktu. Tapi ingat, untuk secara sekilas, saham yang diinvestasikan tidak perlu langsung di cut loss atau dibuang sekarang. Kenapa? Karena kalau teman-teman buang sekarang, fundamentalnya bagus nih. Teman-teman mau switching kemana? Karena kalau switching ke saham yang lebih beresiko hanya untuk berpikir, saya mau mendapatkan cuan lebih cepat supaya mengcover loss saya, maka itu salah sekali strategi seperti itu. Karena teman-teman baru saja buang barang yang murah untuk membeli sesuatu yang belum tentu kasih cuan. Nah, jadi kalau sahamnya untuk invest di harga murah ini bukan saatnya dijual. Tapi kalau itu teman-teman sekarang saham-saham trading. Nah, kalau saham trading itu boleh teman-teman buang. Nah, switchingnya kemana? Carilah saham yang masuk akal, lebih murah, yang lebih berfundamental, dan ada bandar yang lagi nampung. Karena sekarang yang turun ini kita bisa nih cari data yang mana ditampung sama big funds. Big funds itu kan setiap hari transaksi kan. Ada yang dibeli, ada yang dijual. Nah, dengan walaupun kondisi chaos ini, tetap ada yang ditampung. Nah, pilihlah saham-saham yang ditampung ini untuk mendapatkan persentase potensi untuk cuan di saham tersebut. Karena bandar kalau udah masuk, nanti akan dikerek naik suatu saat. Oke, saya lanjut. Riandi Huang. Kok setelah crash ini, apakah investor akan berkurang lagi di IHSG? Untuk 2 tahun, kemungkinan akan sepi. Ini udah terjadi pas COVID. 2021, semua saham naik. Pesta Pora, all time high. 2022 mulai start 2023 mulai makin sepi. Nggak ada orang, kayak hilang semua retail. Kenapa? Uangnya habis. Nah, ini juga terjadi sama pada saat kita terjadi crash 2 kali ya teman-teman, gila banget. Dan itu tantangan yang sangat besar untuk para pemain baru. Tapi tidak usah takut dengan investor yang sepi. Toh, pada saat transisi 2023 ke 2024 kan, lalu mau akhir semester mulai naik kan, kita tembus all time high lagi nih. Jadi sempat ramai, sepi, lalu ramai all time high. Nah, ini sama. Jadi makin sepi nggak usah takut. Dan akan terjadi karena orang-orang losing money dan orang yang baru banyak give up. Saya yakin di luar sana ada orang-orang yang menyerah. Wah, ini saham bukan untuk saya, baru masuk ruginya 50%. Ya, kena crash 2 kali gimana nggak rugi 50% lebih. Lalu setelah itu mereka habis quit, nanti market mulai naik. Nah, jangan sampai mereka itu udah quit di bawah, nanti re-entry-nya di atas. Itu yang paling cilaka. Makanya saya sering ingatin, kalau teman-teman udah siap trading, stay inside the market. Artinya stay inside the market itu bukan punya saham 100% ya. Kita selalu memonitor. Pada saat banyak yang murah, kita ya nampung atau beli. Nah, nanti pada saat dia sudah mulai all time high lagi, ya teman-teman mulai profit taking, bukan malah beli di atas. Gitu. Itu artinya stay on the market. Bukan stay on the market artinya saya harus punya saham semua sekarang. Bukan seperti itu logikanya. Gitu ya, itu Diandi. Pleasure 8, kalau perang berlanjut sampai akhir tahun, kira-kira rating MSCI itu untuk Indo apa gimana? Kalau sampai akhir tahun teman-teman, saya rasa nggak mungkin. Itu udah collapse, ada negara yang pasti collapse, saya nggak tahu yang mana. Dan tidak segila itu untuk US dan Iran sama-sama tidak mau. Mungkin perangnya bisa berlanjut tapi Hormuznya kebuka, nah itu masih mungkin ya. Tapi kalau Hormuznya tertutup sampai Desember, itu akan bukan cuma satu, kayaknya ada beberapa negara yang collapse teman-teman. Nah, jadi Pleasure 8 untuk sementara ini, jika perang lebih dari 3 bulan saja, atau terutama Hormuz ditutup selama another 3 months ya, jadi total 4 bulan, saya rasa MSCI sudah siap-siap turunin pangkat Indo nih, karena kita punya rating negara udah bisa turun, dan kalau itu turun MSCI mau gimana? Nah, kurang lebih begitu. Cuma sementara ini belum sampai 10 itu ya. Jadi MSCI masih bisa mempertahankan. Nah, yang perlu kita waspadai adalah statementnya MSCI. Kalau dia beri kepastian Indonesia aman, tidak akan diturunkan, itu baik, happy semua. Tapi kalau dia gantung posisinya, itu yang paling buruk. Karena institusi nggak tahu mau gimana, retail juga nggak tahu mau gimana, mau beli atau mau jual, karena digantung kan.
Potensi itu yang lebih buruk, ketidakpastian itu. Nah, tapi kita sama-sama tetap harus menantikan statementnya di bulan Mei ini, sebentar lagi kok. Oke, saya lanjut. Felix Michael, menurut Ko Agi apakah influencer saham di Indo, CTA, AHA, dan lain sehebat itu? Mereka mengakuinya nggak ada orang dalam bla bla bla. Wah, ini bahas tentang orang-orang luar. Dan apakah retail kecil seperti saya bisa sukses seperti mereka? Soalnya baru mulai saham di awal tahun ini langsung crash mendadak. Thanks kok. Oke. Jadi begini, kita nggak usah bahas dulu orang-orang tertentu ya. Secara menyeluruh, saya harus jelasin ke Felix Michael dan mungkin teman-teman di sini harus paham. Indonesia itu kenapa banyak influencer yang menjual dengan cara memberikan return ya, result wah luar biasa sekali. Karena baru mau dilirik. Itu juga problem dengan retailnya di Indo ya. Teman-teman kalau lihat seseorang ya, ini honest ya, jujur aja. Ada influencer A, dia kasih lihat dia untung 500 kali lipat dari sebuah saham dalam mungkin 1-2 tahun. Belilah mobil mahal, belilah entah apa. Makin banyak barang-barang yang dia beli. Teman-teman lihat kan, mereka kok dari yang biasa-biasa aja, nobody. Apalagi mereka pakai story-story gitu kan. Dulunya gimana lah, nggak ada apa-apa lah. Itu is the same thing for all this time. Dan selama ini udah diulang-ulang packagingnya. Nah, dibanding dengan influencer B, dia bilang dia mau ngajarin teman-teman dengan banner, tapi cuannya ya mungkin 30% per tahun. Dengar itu saja, teman-teman mungkin langsung akan cari yang A. Itu salah siapa sebenarnya? Nah, itu pertama dulu ya. Kalian udah mau bilang influencer A yang cuan 1000% per tahun, influencer B yang nggak akan kasih kalian janji-janji aneh-aneh. Tapi kalian dengar 30%, mungkin apaan tuh 30%? Ngapain sih, kapan kayanya? Nah, itu udah salah di awal. Kedua, teman-teman terlalu, gimana ya saya bilang? Influencer itu memang harus menutupi mereka punya kekurangan, baru bisa kejual kan? Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Karena mereka tidak menunjukkan, tidak menjelaskan resiko di saham itu apa. Akhirnya apa? Persepsi teman-teman tentang saham itu cuma satu arah. Kita akan jadi orang kaya, that's it. Nah, pembahasan ke yang tidak menjadi kaya, itu jadi kere ini, tidak dibahas. Jadi tidak ada exit plan, tidak tahu resikonya, psikologinya tidak ada. Pada saat terjadi crash seperti ini, kebingungan kan orang-orang yang mengikuti influencer yang seperti A, karena nggak ada penjelasan. Nah, kenapa tidak ada penjelasan seperti itu? Karena kalau mereka jelasin itu, tidak laku. Siapa yang mau ikutin mereka? Dan mereka cari cuan dari jualan kelas. Nah, jadi kalau menurut saya seperti itu, teman-teman, tujuan saya itu lah edukasi dulu nih. Makanya saya sambil perlahan-lahan, walaupun saya nggak mau yang sampai viral-viral gimana ya, jelasin orang yang mau denger ya dengar, yang nggak mau denger carilah orang lain, terserah, bebas gitu. Melakukanlah sesuatu yang masuk akal. Kalau teman-teman ngerasa tidak masuk akal, ya nggak usah. Jangan karena kejual mimpi teman-teman melakukan hal-hal yang tidak make sense gitu. Kalau ditanya, kok bisa nggak sesukses seperti mereka? Secara statistik deh ya, saya manusia yang suka lihat statistik karena itu adalah fakta gitu kan. Secara statistik kemungkinan teman-teman untuk berhasil dari yang kondisi biasa-biasa aja, tiba-tiba dalam 3 tahun bisa beli mobil export car, rumahnya tiba-tiba belasan M dan lain-lain, itu sangat kecil, di bawah 1%. Nah, kalau teman-teman merasa di bawah 1% itu make sense, silahkan coba. Tapi kalau teman-teman, saya nggak mau habisin waktu untuk menggamble hidup saya ya, ya udah teman-teman pakai cara yang lain, lebih make sense, bukan hajar-hajar satu saham dan lain-lain. Belajar tuh yang benar gitu, ada roadmap yang jelas. Nah, kalau teman-teman lakukan itu, baru teman-teman akan bisa menjadi orang yang lebih sukses dan lebih kaya dibanding hari-hari kemarin. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk Felix Michael dan teman-teman lainnya. Oke, De Flavio. Saham emas bagaimana kok? Emas sementara masih bisa terjadi koreksi itu karena dilakukan profit taking. Ya mungkin dilakukan oleh US juga. Mereka itu reserve-nya kan banyak. Mereka jual sedikit itu boleh ke dunia. Kenapa? Karena mereka perlu membiayain peperangan ini yang begitu mahal. Triliunan-triliunan itu udah habis per hari gitu kan. Jadi mereka perlu melakukan taking profit. Dari mana? Ya salah satu bisa dari emas. Karena kalau mereka cetak duit begitu, bisa terjadi inflasi. Nah, mereka nggak mau nih inflasi terlalu besar gara-gara peperangan ini. Mereka yang start the war apalagi kan. Biasanya kan US ini jadi pahlawan kesiangan gitu. Kenapa? Wah, negara yang lain lagi heboh, dia datang kasih solusi ini, kalian damai nggak nih? Kalau nggak saya serang nih salah satu. Gitu. Kalau ini dia yang pulang.
dia mulai lakukan ikutan sama Israel kan. Nah, jadi kalau mereka bikin masalah dan mereka tidak memberikan solusi untuk diri sendiri, mereka sudah kehilangan kewibawaan negara mereka sebagai polisi dunia. Nah, jadi nggak mau tuh mereka main asal-asalan. Oke, saya lanjut. Felix Michael, sejauh ini di member AJ Invest diajarin caranya lebih masuk akal dan lebih make sense streams untuk komunitas AJ Invest. Sama-sama. Jadi saya harap Felix Michael juga nanti perlahan-lahan ya regain dulu psikologi yang benar. Di saham itu bukan jadi tempat mendadak cuan jadi sultan. Never. Saya tidak pernah jelaskan di YouTube. Not even once ya. Kalian itu masuk ke saham tujuannya jadi sultan. Tidak ada. Tapi memperkaya diri secara konsisten itu memang cara yang tepat. Cuma tidak instan. Butuh proses, butuh up and downs. Tapi kalau teman-teman bisa melewati itu semua, yes, you will get richer. Oke. Saya lanjut. Agus Wangko, IPO WBSA lebih boleh bantu info strateginya. Boleh ikut ya untuk WES ini. Kenapa? Karena dia cuma satu, tidak berebut. Dan underwriternya lumayan oke secara historis. Jadi boleh untuk diikut IPO kali ini. Nah, sebagai masukan, mereka kan sudah pakai aturan baru. Aturan baru itu pembagiannya sudah agak merata. Ya, jadi yang orang pesan di atas 100 juta sama di bawah 100 juta, pembagian itu udah cukup merata. Nah, jadi kita nggak tahu nih kali ini kan juga orang-orang banyak yang takut mau beli saham dan uangnya banyak nggak ada. Dulu sebelum momen crash seperti ini, orang cashnya besar, tembak sana sini kan. Sekarang sangkut sana sini. Jadi duitnya gimana nih? Ya untuk beli IPO makin sedikit tentunya. Jadi saya juga belum tahu untuk IPO perdana ini peraturan baru apakah pesan di bawah 100 juta atau di atas 100 juta lebih baik ya sementara ini. Jadi teman-teman bebas mau pesan yang mana. Kita lihat dulu, ambil data yang pertama ini baru nanti kita jadikan referensi pesanan IPO selanjutnya gitu. Kalau ada cash banyak ya silakan coba aja pesan agak banyak gitu. Baik, saya lanjut. Niboru kok mau tanya terkait saham WIM Bang gimana? Oke. Untuk sementara WIM terakhir saya lihat sih masih bagus ya teman-teman. WIM masih cukup oke, rokok omsetnya masih bagus dan pemerintah itu kepingin untuk memberantas rokok ilegal. Nah ini sangat baik. Berhasil atau tidak? We don't know. Tapi kalau mereka semakin serius, kan cukai udah nggak akan dinaikin dulu nih sementara karena udah kebakaran nih kondisi rokok di Indonesia. Jadi kalau mereka berhasil, omset perokokan bisa naik karena rokok ilegal ini akan dihajar satu persatu ya. Nah itu yang perlu teman-teman fokusin. Jadi kalau misalnya mau cari WIM sementara masih oke, sambil lihat sentimen positifnya itu adalah seberapa berhasil negara memberantas rokok-rokok ilegal. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini udah jam 9:02 ya. Nggak terasa sekali hari ini, cepat sekali ya sesinya. Saya lanjut, malam kok mau tanya INKP masih bisa naik dalam minggu-minggu depan. Naik atau tidak tergantung harga kertas, teman-teman. Monitor terus harga kertas dan sementara ini komoditas akan banyak yang naik karena terjadi krisis energi di mana-mana. Nah, jadi kalau apakah INKP potensi masih bisa naik? Tentu masih ada potensi. Cuma monitor kembali ya untuk harga kertas. Oke, semoga itu menjawab untuk pertanyaan teman-teman semua. Jadi, teman-teman, ini sebagai penutup, fokuslah untuk atur keuangan kita dan momen ini jauh lebih krusial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kondisi negara kita ini jauh lebih bermasalah dibanding sebelum-sebelumnya. Walaupun banyak sekali pembenahan, which is good, pembenahan terus terjadi, tapi kita nggak akan pernah tahu karena force-nya ini datang dari luar. Ya, nggak cuma dari internal, ada peperangan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Dan kalau teman-teman masih mendengarkan semua, kan orang-orang juga bilang, kok ini kayaknya di media banyak sekali berita negatif. Nah, udah tahu ada badai mau datang, teman-teman masih tidak persiapan, itu adalah 100% kesalahan teman-teman semua. Karena sudah ada berita, udah mengerti keadaan, tidak melakukan apa-apa. Mau salahkan siapa? Nggak ada kan, salahkan diri sendiri. Jadi itu yang perlu saya ingatkan terus-menerus, jangan malas untuk manage aset teman-teman masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Bye-bye.